beliau yang terakhir ini merupakan dosa lisan, bercanda berlebih-lebihan atau bercanda yang lebih kepada menghina orang lain. Bercanda tidak apa-apa, seperti juga yang sudah kita sampaikan, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang suka bercanda. Tapi tentu kontennya, muatan dari candaannya Nabi itu tentu pertama tidak pernah berdusta, pasti benar saja isinya. Kemudian yang kedua, candaan Nabi tidak memuat kalimat-kalimat kotor. Kemudian yang ketiga, tidak memuat kalimat-kalimat yang menghina orang lain. Nah, yang dilarang dan menjadi dosa lisan kita adalah pada saat candaan itu berujung pada sakit hatinya seseorang, sehingga itu tidak menciptakan sebuah keharmonisan antara kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dia malah menjadi musibah, dia malah mewujudkan kesenjangan antara kita dengan orang lain. Itu yang tidak baik. Bahkan beliau di sini menasihati, fala tumazih ahadan, jangan kamu berlebih-lebihan bercanda dengan seseorang. Fa in mazahaka ahadun, apabila ada seseorang yang candaannya itu menyasar pada fisik kita, maka kata beliau, fala tujibhu, jangan direspon, biarkan aja dia, jangan direspon. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, sifat-sifat orang beriman, yang mana salah satunya adalah idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka melalui sebuah kelompok atau sebuah tempat yang ada di dalamnya itu kesia-siaan, maka dia tidak peduli. Itu termasuk ciri orang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hambanya Tuhan yang Maha Pengasih, idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka menemui sekelompok orang yang berkumpul untuk sebuah tujuan yang sia-sia, maka mereka biarkan saja, maka mereka melampaui mereka dalam keadaan mulia. Nah, tidak digubris. Artinya tentu kita akan menemukan orang-orang yang semacam ini. Tentu ini juga menjadi tantangan kita untuk tidak masuk dalam lingkaran seperti mereka itu, kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya Tuhan yang Maha Pengasih. Pada paragraf penutup ini beliau mengatakan, fahadhihi majami'u afatil lisan. Ini semua 8 hal yang menjadi dosa lisan, dosa lidah, merupakan kumpulan-kumpulan penyakit lisan. Wala yu'inuka, dan tidak akan membantumu alaihi, terhadap dosa lisan tadi, illal uzlatu, terkecuali pertama kita menyendiri. Satu, beliau memberikan tutorial agar kita, bahasanya ya sekarang, tutorial agar kita mampu menjaga lidah kita dari 8 macam dosa. Yang pertama kata beliau al-uzlah, menyendiri. Satu. Yang kedua atau jalan yang kedua, mulazamatus samti, senantiasa diam. Illa biqadri darurati, terkecuali sebatas darurat saja. Bicara tetap, tapi kalau mendesak, kalau ada pentingnya, kalau ada perlunya, kalau tidak usah. Nah, dulu waktu kita majelis terakhir kitab Bidayatul Hidayah ini saya sampaikan makna uzlah di sini tentu bukan sama sekali tidak bersosial. Ini jangan kemudian disalahfahami sehingga selesai kita bermajelis, pulang pian-pian ke rumah semua, mendengar tutorialnya Imam Al-Ghazali ini bahwa agar kita selamat dari dosa lidah, maka kita menyendiri. Tidak sudah keluar dari rumah, dikunci rumah.
Tidak mau lagi pergi kerja karena aku takut dengan dosa lisan. Itu salah. Jadi bukan itu maknanya. Lebih jauh Imam Al-Ghazali menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin. Nah, ini kebetulan saya bawa dan di salah satu langgar dekat rumah mertua saya, itu kita membaca kitab ini sebagai kelanjutan dari kajian kitab Bidayatul Hidayah. Jadi tangga belajarnya itu pas sudah. Kita ini memang masih ini lagi nih Bidayatul Hidayah. Memang sebelum Bidayatul Hidayah ini ada lagi kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Baru kemudian kita masuk di sini. Setelah ini baru kita masuk di kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Jadi biar ndak kaget kalau langsung kitab Minhajul Abidin dibaca, wah kayaknya banyak betul dosa aja kita ini setiap hari rasanya kalau kita baca Minhajul Abidin langsung. Tapi karena kita bertahap, ini sudah hampir habis juga kitab ini, sudah 2/3 kitab kalau saya lihat. InsyaAllah kalau selesai ini baru kita masuk yang ini. Jadi lebih lanjut disampaikan beliau, memang di dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena memang untuk kitab dasar tidak beliau rincikan makna dari uzlah itu apa. Tapi di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau rincikan lagi bahwa urgensi atau pentingnya kita untuk beruzlah itu melihat dari kondisi masing-masing personalnya, orangnya. Dilihat masing-masing. Jadi untuk beruzlah kita harus melihat dulu, bercermin pada diri kita ini. Apakah saya termasuk dari salah satu dari dua orang ini? Kalau misalkan saya termasuk di dalamnya, maka saya harus mengikuti akibat dari apa yang sudah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Kalau orang pertama ini maka begini, orang kedua ini seperti ini. Itu makna uzlahnya. Jadi bukan uzlah sama sekali, lepas sama sekali, ndak beranu sama orang. Tapi ada juga orang yang seperti itu. Tapi itu bukan bijak, kata Imam Al-Ghazali. Karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan lebih matang untuk sampai pada sikap tidak terlalu jauh itu, kata beliau. Jadi uzlah itu bukan maknanya kita pokoknya bahasa orang kampung kita ini ampihan sudah, enggak usah lagi kita ngurusi orang. Kalau perlu kada usah begini lagi, sudah selesai. Tidak. Yang pertama kata beliau, kalau mau uzlah dilihat dulu. Yang pertama, apakah saya termasuk dari orang yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama? Memang di situ ukurannya beliau. Rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmi bayanin wa hukmin. Ada orang tidak perlu berkumpul dengan manusia dalam rangka menyampaikan sebuah hukum atau ilmu agama. Maka kalau orang ini bahasa sederhananya orang awam lah. Orang awam. Kalau seperti ini maka lebih baik dia at-tafarrudu 'anin nasi. Lebih baik dia menyendiri, berlepas diri dari orang. Fala yukhalituhum, akibatnya ini karena saya orang awam ini, maka akibatnya apa? Fala yukhalituhum, maka dia tidak berbaur dengan manusia illa, nah ini dia, kecuali fi jumu'atin, dalam salat Jumat, au jama'atin, atau jamaah salat, au aidin au hajjin, atau saat lebaran, Aid, Idul Fitri, Idul Adha, au majlis ilmin bis sunnah, atau ada sebuah majelis ilmu yang berkaitan dengan syariat, sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan keseharian kita, au hajatin fi ma'isyatin la budda lahu min dzalik, atau juga
ada hajat tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya dia. Kerjanya kah? Kerja di kantor misalkan, yang tidak mungkin dia tinggalkan itu. Kalau dia tinggalkan itu maka tidak mengepul dapur kami nih. Artinya itu. Wa illa fayuwari syakhsahu. Di luar daripada itu, di luar dari akibat yang tadi itu, maka dia secara fisik tidak berhadapan dengan makhluk, dan dia berada di dalam rumah saja, la ya'rifu wa la yu'raf. Ditegaskan lagi Imam Al-Ghazali, tidak mengenal siapapun, tidak dikenal oleh atau tidak dikenal dari siapapun. Itu kalau orang awam. Jadi tetap sholat Jumat orang tetap datang. Tetap kalau orang sholat lebaran juga ikut juga. Pokoknya apa saja yang berkaitan dengan kewajiban atau anjuran beribadah yang sifatnya berkumpul, maka tetap kita diperintahkan dalam kacamata tasawuf ini untuk berbaur sama makhluk. Lebih daripada itu jangan. Itu kalaupun misalkan kata beliau, kalaupun misalkan orang ini yang awam tadi ini melihat tidak bisa dia untuk menjaga dengan baik lisannya, walaupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu, habis sholat Jumat ini biasanya menggibah juga. Apakah pokoknya dikisah. Jadi tidak lepas juga. Majelis taklim, orang bermajelis taklim, orang ceramah, di belakang berceramah juga. Pokoknya tidak lepas. Kalau seperti itu, sehingga dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa lepas dari penyakit lidah tadi ini, maka dia harus melihat dulu. Dia harus melihat, satu, bisa saja dia pergi ke tempat-tempat yang tidak diwajibkan dia untuk pergi untuk melakukan kewajiban seperti Jumat. Kemana kita siapa orang yang tidak wajib berjumat itu, Pak? Orang yang tidak wajib berjumat adalah orang yang tidak terdengar suara adzan Bilal di hari Jumat. Di mana? Gunung, di goa di situ, tinggal pokoknya di sendiri, tidak ada orang lain kecuali hanya dia saja. Nah itu tidak wajib. Jamaah pun walaupun itu ada perbedaan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalaupun kita gunakan fardu kifayah, ya fardu kifayah kalau dia termasuk orang yang mendengar suara adzan. Kalau dia tidak mendengar suara adzan, maka tidak fardu kifayah bagi dia, orang lain. Nah, cuma kata beliau ini yang berat, karena orang harus menimbang lagi. Apakah di saat salat Jumat itu betul-betul memang dia akan terkena dosa lisan, atau pada saat dia berbaur dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu apakah benar dia akan jatuh juga pada dosa lidah? Itu harus dia nilai dengan matang, dengan baik. Kalau tidak, sengaja dia pergi ke sana padahal salat Jumatnya aman-aman aja, berdosa dia walaupun dia jauh dari orang. Jadi serba salah. Mau pergi jauh salah, mau tidak pergi jauh juga salah. Dulu ada guru saya almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau cerita waktu itu kita ngaji apa dulu ya? Kalau tidak salah ngaji kitab Al-Muhadzab habis maghrib begini di Darul Faqih di Tarim, Hadramaut. Jadi beliau bilang ada ulama di Indonesia dari Bogor, asal dari Yaman, dari kalangan Sadah Ba'alawi juga, para habaib dari Bogor. Bermasyarakatlah beliau ini, masyarakat, dikenal orang sebagai pendakwah, sebagai juru dakwah, dikenal orang punya ilmu, punya pengajian, punya jamaah. Tapi dalam sebuah masa, dalam sebuah waktu beliau itu
terputus sholat Jumat itu, tidak mau lagi berjamaah. Jadi orang menganggap, wah ini kan guru, masa guru kada sholat Jumat? Wah kan pikiran orang kan macam-macam. Masa guru nih, maka Habib ini, masa Habib kan tidak sholat Jumat? Masa Habib tidak sholat berjamaah di masjid? Pikiran orang, mana mubaligh lagi, mana juru dakwah lagi, jamaahnya banyak lagi, pengikutnya banyak, masa tidak sholat Jumat? Terputus. Pada masa itu sudah terputus sekali, beliau tidak lagi berbaur sama orang. Tidak ada. Bahkan sholat berjamaah pun tidak ikut. Sholat berjamaah di rumah. Sampai waktunya datanglah teman beliau dari Hadramaut juga sama satu letting. Akhirnya datang ke tempat itu di Bogor itu juga, saya lupa di mana itu anunya. Habibnya juga saya tidak tahu siapa namanya. Jadi beliau bertanya, masyarakat mengadu, ini Bib, ini ada nih ahli juru dakwah kita ini, Habib Anu ini, beliau tidak mau sholat Jumat lagi sama kami, beliau tidak mau lagi berjamaah sama kami, beliau tidak mau lagi berbaur dalam sholat Id, biasa mungkin khutbah Jumat apa dan lain sebagainya, khutbah Idul Fitri kami minta maaf, tapi ini tidak ada kabar, tidak mau. Pokoknya beliau hanya di rumah situ aja, hanya di rumah. Akhirnya mencari tahu apa penyebabnya, maka si tamu yang baru datang dari Hadramaut tadi langsung datang ke rumah temannya ini, Habib tadi, Habib yang pertama. Kemudian bertanya, kenapa pian ini? Kenapa pian tidak mau lagi sholat Jumat? Maka sudah lama berbaur dengan masyarakat, sudah lama mengajar dan lain sebagainya. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan diri dalam waktu yang sudah lama? Jadi si Habib yang pertama, saya lupa juga nama Habib itu. Saya bawa kamu nanti di hari Jumat, kita sama-sama pergi ke masjid. Pas masjid itu tidak jauh lagi dari rumah. Pokoknya dilema memang, sudah dekat rumah dekat sama masjid, tidak pernah lagi pergi ke masjid. Bagaimana orang komentar macam-macam. jadi rumah di sebelah masjid, tidak pernah ke masjid, pasti jadi bahan komentar orang. Nanti saya bawa kamu di hari Jumat. Oh siap. Pas hari Jumat, datangi Habibnya, ayo kita sama-sama pergi kita ke masjid sebelah rumah saya. Sampai di depan pintu masjid, belum masuk lagi. Beliau bilang, tapi hanya berdua saja komunikasi ini. Komunikasi ini hanya berdua. Kamu lihat itu siapa yang hadir itu? Kata yang teman tadi, yang tamu baru datang itu, saya tidak melihat ada yang aneh, ini orang manusia biasa kok. Biasa saja manusia. Apa yang salah dengan mereka? Jadi kemudian beliau membuka mata batinnya, karena memang orang saleh. Dibuka mata batinnya, baru kemudian ditunjuk lagi kedua kalinya. Kamu lihat siapa itu yang hadir Jumat. Wah, orang kalau sudah dibuka mata kasyafnya, mata batinnya oleh ulama-ulama, oleh orang-orang saleh, orang-orang wali itu, maka tampaklah jati diri manusia itu. Dilihat, memang kalau kita melihat begini kan pandangan zahir aja nih. Tapi di saat terbuka itu pandangan batin melalui kasyaf tadi, maka terkejut tadi, teman. Astagfirullah, ternyata yang hadir di situ tidak ada manusia. Ada yang kepalanya anjing, ada yang kepalanya babi, macam-macam binatang semua di situ, ular lah. Ditanya lagi kembali, sah tidak kita ini pergi berjumat berjamaah dengan binatang? Jadi temannya, oh iya, ternyata ini alasan mengapa beliau tidak lagi kembali untuk berbaur dengan masyarakat, karena memang sudah terbuka pandangan batin tadi. Ada pandangan batin yang dibuka oleh dukun tuh ada juga. Ini beda lagi nih. Makanya saya bilang tadi pandangan batin yang terbuka melalui kasyaf. Kalau kasyaf itu perjalanan panjang proses peribadatan seseorang melalui jalan suluk, jalan tasawuf. Ya inilah yang kita pelajari nih. Dengan suluk, dengan riyadhah, dengan pembiasaan diri hawa nafsu kita. Inilah kemudian yang dijalani oleh para ulama itu. Kalau yang dukun-dukun itu lain, itu melihat jin, paling melihat jin, mata batin, indera keenam. Padahal tidak ada ke indera keenam, Pak.
Indra keenam itu tidak ada. Itu penyakit, bukan kelebihan. Bukan keistimewaan indra keenam itu. Oh, aku datang ke haul Datu Kalampayan, datang ke rumah saya. Bawa bangga dia. Aku habis melihat Datu Kalampayan. Saya bilang, bagaimana kamu melihat? Ternyata aku ini punya indra keenam. Wah, mana indra keenam itu jin. Nggak ada istilahnya orang bisa melihat roh. Nggak ada. Kecuali memang orang-orang yang bisa terbuka mata batinnya melalui jalan kasyaf. Kalau kasyaf ya tentu ada ciri-cirinya, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, konsistensinya dia mengikuti sunnah Nabi sejauh apa, itu tentu menjadi penilaian. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi juga orang ini orang awam tapi terlepas sama sekali dari masyarakat. Bisa jadi seperti itu, tapi berat karena orang awam ini jauh sekali dari timbangan-timbangan syariat. Kalau orang-orang saleh seperti dalam kisah tadi bisa jadi juga karena memang mereka melalui sebuah proses panjang dalam peribadatan. Ya barangkali manusia datang nikmat dari Allah, dibukakan mata batinnya melalui kasyaf sehingga dia tidak bisa aku ketemu. Tidak bisa. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu, saya punya murid dekat sama beliau. Jadi mungkin pernah juga saya ceritakan dengan pian ini Pak. Jadi pernah kami ini berkisahan dengan teman saya orang Kudus. Teman saya ini juga orang soleh juga, sama-sama di kampus di Al-Ahqaf di Yaman. Berkisahan kita, dia mengisahkan gurunya, teman saya mengisahkan gurunya ya Habib Lutfi Pekalongan, bahwa Habib Lutfi ini punya murid yang tidak pernah diterima di satu pesantren pun di Jawa. Tidak pernah diterima. Pergi ke pesantren Kiai Anu, "Nggak usah kamu datang ke sini, sudah cukup ilmumu." Padahal merasa nyantri aja tidak pernah disebut ilmu cukup. Pergi lagi ke pondoknya Kiai Sepuh, "Nggak usah kamu ke sini, pulang aja ke rumah." Bingung dia. Ternyata santrinya Habib Lutfi Pekalongan itu dibukakan mata batinnya melalui kasyaf dari doanya Habib Lutfi itu juga. Jadi Habib Lutfi itu suka dengan muridnya itu karena memang mungkin dalam bahasa tasawuf itu suluknya itu sudah sampai sehingga didoakan oleh gurunya agar terbuka mata batinnya sehingga kasyaf dia. Orang-orang yang sepuh, ulama-ulama yang sepuh tahu bahwa ini bukan orang sembarangan ini. Walaupun mainannya itu PUBG dia. Saya bilang, yang ditonton apa? Naruto. Masya Allah, tontonannya Naruto, umurnya 40 tahun. Jadi kata teman saya, hati-hati dengan itu ya. Jadi waktu kita sudah di Indonesia, hati-hati dengan itu ya. Kenapa? Itu muridnya Habib Lutfi itu yang saya ceritakan. Oh itu kan sudah. Tapi saya lihat biasa aja penampilannya. Tontonannya Naruto, mainannya PUBG itu, pokoknya main terus main. Nggak ada ngetek tasbih, Masya Allah. Nggak ada dia. Nggak ada. Jadi pernah itu teman pulang, ini waktu kami di Gresik. Muridnya Habib Lutfi itu pulang dia ke Jawa Tengah. Kami berkisahan lagi. Teman saya ini memang yang orang Kudus tadi memang suka pengesah orangnya. Suka betul bercerita. Jadi bercerita lah lagi kalau muridnya Habib Lutfi itu begini dia bilang. Sekali tidak lama saya ikuti aja dia cerita. Asik juga kan cerita-cerita seperti itu. Ikuti saja. Tidak lama datang SMS. "Mas, lagi di mana ya?" Teman saya dari Kudus ngomong ke saya, "Nih dia ada SMS. Ini habis ini pertanyaannya, kenapa kamu bicarakan saya?" Karena dia tahu ini. Setelah bertanya seperti ini, pasti dia akan tanyakan, "Kenapa kamu bicarakan saya?" Pasti tahu. Orang-orang seperti itu memang sudah dibuka mata batinnya melalui kasyaf. Tentu itu materinya berbeda lagi, jauh lagi ya. Yang jelas orang bisa sampai pada kesana jika sudah sampai pada tingkat kesempurnaan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya awam agak sulit kata beliau. Agak sulit. Tapi jika orangnya ini ahli ilmi, saya sendiri kata Imam Al-Ghazali pernah menemukan ulama-ulama yang ditokohkan di Makkah itu padahal dekat sekali rumahnya dengan Masjidil Haram. Tapi tidak pernah beliau pergi berjamaah salat di Masjidil Haram. Maka saya berceritalah, saya tahu ada cerita tentang ini, maka saya datang ke Makkah, saya cari orang ini, kemudian saya bertemu dengan dia, saya datangi dia, saya tanyakan, kenapa wahai guru engkau ini seperti ini, padahal rumah pian ini tidak sampai 1 kilo dengan masjid, kenapa kau tidak mau pergi berjamaah di masjid? Fadzakara min udrihi ma asyarna ilaihi. Maka dia menyebutkan bahwa aku ini ada uzur. Ya barangkali uzurnya seperti kisah Habib tadi. Dan annama yahsulu minat thawabi la yafi bima yalhaquhu minal atham wattabi'ati fil khuruji ilal masjidi wa liqa'in nas. Alasan yang kedua bahwa saya kalau pergi ke masjid dapat pahala, cuma pahala saya tidak kalah atau tidak menang atau bisa dikalahkan oleh dosa-dosa saya karena sebab saya bertemu dengan manusia. Jadi dia merasa bahwa memang betul-betul berbahaya kalau saya ke masjid, sehingga pahala saya mungkin besar pergi ke masjid, tapi dosa saya jauh lebih besar karena sebab bertemu dengan makhluk. Nah, cuma ini sulit kalau orang yang awam. Kalau orang yang alim boleh jadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, farajulun yakunu qudwatan. Orang yang menjadi panutan fil ilmi dalam hal ilmu, bihaitsu yahtajun nasu ilaih, sekira masyarakat itu membutuhkan dia, fi amri dinihim li bayani haqqin, dalam menjelaskan tentang urusan-urusan keagamaan demi menjelaskan tentang kebenaran, au raddin ala mubtadi'in, atau menyanggah argumentasi pelaku-pelaku bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Nah, itu kan tentu ulama itu ada kompeten yang khusus untuk itu. Nah, itu kalau seperti itu, falaqad rawaina ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh kami telah meriwayatkan dari Rasulullah, idza dhaharat al-bid'ah wa sakata al-alimu fa alaihi la'natullah. Apabila bid'ah sudah tampak, sudah tampil, kemudian orang-orang yang berilmu itu diam, maka dia wajib mendapatkan laknat dari Allah. Nah, ini apabila sebagai orang alim, maka dia punya kewajiban untuk berbaur dengan manusia. Punya kewajiban untuk berbaur dengan manusia dalam hal berjamaah, dalam hal berjumat, dalam hal menyampaikan ilmu dalam majelis taklim. Jadi kalau diistilahkan, jasad boleh bersama makhluk. Imam Al-Ghazali juga sampaikan ini. Jasad boleh jadi dia bersama makhluk, akan tetapi hatinya tidak bersama makhluk. Dia bisa menjadi orang yang alim tadi ini, dia bisa menjadi tempat konsultasi orang-orang yang sedang ada masalah. Jadi kalau ada orang ya datang, tentu kita jawab. Dia menunjukkan atau menampilkan wajahnya, kata beliau di sini, menampilkan wajahnya yang indah, sehingga orang pun merasa tertarik dengan dia. Artinya kalau dia orang alim, maka wajib untuk tampil, tapi sebatas menyampaikan keilmuannya. Lebih daripada itu, lebih daripada berjumat bareng, berjamaah sama-sama, kemudian berlebaran sama-sama dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang sifatnya berkumpul, maka tidak bisa. Kalau ada orang sakit, datangi. Itu juga termasuk di antara tugas-tugasnya. Jadi bukan berarti kemudian beruzlah di sini maknanya melepaskan diri sama sekali dari makhluk, tapi kita harus mengerti posisi kita di tengah masyarakat seperti apa. Kalau saya sebagai orang biasa, ya biasa. Oke, orang biasa, terus bagaimana? Awam, terus saya tidak usah lagi pergi ke anu? Tidak,
tetap pergi ke sini, tetap pergi ke masjid berjamaah, tetap ikut bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan yang sifatnya sama-sama atau berkumpul. Nah, itu ringkasan barangkali kalau makna uzlah dari yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Illa biqadr faqad kana Abu Bakr as-Siddiq. Kita kembali pada kitab Bidayatul Hidayah. Dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yad'u hajaran fi meletakkan satu batu di dalam mulutnya, yamna'ahu dzalika, agar itu mencegahnya dari minal kalami bighairi daruratin, dari berkata-kata tanpa hajat atau tanpa keperluan. Wa yushiru ila lisanihi, sambil dia menunjuk lisannya. Wa yaqulu, dan ia berkata, hadzal ladzi awradaniyal mawarida, karena inilah aku didatangkan pada masalah-masalah mulut. Fahtariz minhu bijuhdika, maka waspadalah kamu dari lisanmu dengan sekuat-kuatnya. Fa innahu aqwa asbabi halakika, karena sesungguhnya lisan itu adalah sebab yang paling potensial dalam menghancurkan kamu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ammal batn, sedangkan dosa perut, nah masuk sudah di dalam dosa perut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan atau itulah ulasan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan telah kita kaji bersama, kita diskusikan bersama tentang apa saja bahayanya mulut. Ya, mulai dari menggibah, mengadu domba, kemudian berkata kotor, mendoakan buruk kepada orang sekalipun dia menzalimimu, dan lain-lainnya. Ada 8 itu. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan obatnya hanya 2 saja. Yang pertama uzlah, dengan arti atau dengan tafsir yang sudah tadi dirincikan, atau dengan sering-sering diam, kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Kalau mendesak maka wajib untuk disampaikan. Salah kalau kita diam sedangkan yang dihadapi itu hal yang penting untuk dibicarakan. Maka ini adalah akhir dari pembahasan beliau tentang dosa lisan. Kita akan masuk pada dosa perut insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Berkenaan usul dari yang pertama untuk menghindari lisan kita yang tidak baik, tadi memang ada beberapa hal. Kalau orang alim itu tidak punya garansi, tidak harus berjamaah dan sebagainya. Tapi penjelasan yang kedua, kecuali itu memang diperlukan, Ustaz, ya, memang diperlukan untuk memberikan dakwah dan sebagainya, dia wajib harus berjamaah. Ini untuk orang alim. Nah, kalau misalkan itu tidak ada sama sekali, hanya satu orang aja, orang alim misalkan, dia memilih yang pertama, ya, artinya dia melepaskan diri dari berjamaah nanti, karena dia takut dosa. Kira-kira gimana, Ustaz? Hukumnya bagi orang alim tadi. Terus yang kedua, Ustaz, di lingkungan kita ini kan, ini tuh orang awam nih. Orang awam ini kan susah menghindari perkumpulan-perkumpulan, terutama masalah ibadah kita, berjamaah dan sebagainya. Kebetulan kita juga di kampung Batam nih, Ustaz, ada kegiatan-kegiatan ngumpul-ngumpul, contoh di Ronda kami di RT 22 itu
sering kita kumpul-kumpul biasanya sering ada diskusi-diskusi jurangnya bacaan Ustaz. Tapi kita dia tahu nih kira-kira yang diajak ini mana tidak. Apakah ini tidak boleh? Oke, mungkin itu Ustaz. Ya. Karena saya rancangan CPFT ini Ustaz, RT kami di sering bergurau dan sebagainya. Walaupun secara kasat mata tidak ada masalah. Saya takut di dalam hati beliau itu ada hal yang kurang nyaman dan sebagainya. Iya. Itu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama sebetulnya kalau kita melihat dari nasihat Imam Al-Ghazali tentang uzlah tadi, jika memang dia memiliki kompetensi keilmuan di bidang keagamaan, maka beliau lebih condong untuk mewajibkan orang tersebut berbaur dengan masyarakat, dan tidak bisa terlalu berat kata beliau, lebih-lebih kalau yang dihadapi banyak masalah. Kalau yang dihadapi ini banyak masalah, lebih-lebih mungkin ya kita ambil contoh sebagai gambaran, mungkin di tempat itu banyak orang-orang liberalnya, atau lebih banyak orang-orang yang majelis-majelis barangkali yang lagi yang apalagi ini nggak usah disebut sudah, nggak usah disebut. Pokoknya ada tuntutan dia untuk menjelaskan yang benar seperti apa. Lantas dia tidak mau mendapatkan tuntutan itu. Dia lebih memilih untuk berlepas diri dari orang. Itu sama seperti yang terjadi juga di zamannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun pernah ada menceritakan, di sini ada namanya ulama besar Ibnu Faurak. Ini ulama fikih besar sekali. Beliau pernah bertujuan untuk menyendiri untuk beribadah. Orang besar di dalam madhab Syafi'i. Baru sesampainya beliau pergi ke atas gunung sendirian di sana, artinya ini pokoknya dalam timbangan beliau, kalau saya berbaur dalam sholat Jumat sekalipun kacau ini, pasti kena dosa seperti ini. Maka saya lebih baik lari saja, tidak wajib Jumat untuk saya. Pergi saya ke gunung, saya tidak mendengarkan ada suara adzan, maka saya aman di atas sana. Sampai di atas gunung ada suara dari langit. Ada suara dari langit. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, idza sirta min hujajillahi ala khalqihi tarakta ibadallahi ta'ala. Setelah Allah memberikan ilmu kepadamu, setelah Allah memberikan ilmu kepadamu untuk disampaikan kepada manusia, kamu malah meninggalkan manusia. Suara dari langit. Faraja, setelah itu beliau mendengar suara, entah tidak ada rupanya, ini dari mana nih suara ini, maka beliau pulang. Beliau lebih memilih, sudahlah kalau begitu berarti saya orang yang alim ini memang dituntut secara moral, secara keilmuan, uzlah saya caranya seperti ini. Nah, artinya bukan beruzlah pergi ke gunung, ke gua sana, tapi saya berbaur, tetap berbaur. Hati saya tidak sedang kepada makhluk, boleh fisik saya kepada makhluk, tetapi hati saya tidak bersama makhluk. Itu tuntutannya seperti itu. Jadi jika dia memilih untuk tidak berbaur kepada orang, sedangkan kondisinya menuntut dia untuk berbaur, dosa besar orang ini. Makanya tadi yang saya sampaikan dalam hadis Nabi, barang siapa apabila tampak sudah bid'ah atau kerusakan, apabila tampak sudah kerusakan, lantas orang alim itu diam, maka kata Nabi, wajib dia mendapatkan laknat dari Allah. Berat. Jadi begitulah sudah. Tidak ada celah wahai orang yang berilmu, orang yang lulusan pesantren, untuk tidak menyampaikan keilmuannya. Tidak ada kesempatan untuk berdiam diri dari atau melepaskan diri dari berbaur dengan masyarakat. Jadi tetap berbaur. Kalau tidak, maka sangat besar sekali
sangat besar sekali dosanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, masalah tersinggung atau tidak tentu kita melihat dari orang yang kita acai. Bukan kita yang menilai kan. Jadi kalau kita mengacai orang, saya takut tersinggung, lebih baik tidak usah diacai. Karena kita tidak tahu orang suka atau tidak. Saya dulu ya lumayan. Ini saya berbagi cerita pribadi. Dulu Pak, dulu tuh saya sering betul dibully oleh teman-teman karena badan saya yang besar. Nah, bisa enggak? Pasti dibully terus. Kalau datang itu, ya inilah termasuk ini dosa lisan ini. Dosa lisan itu membuli, perundungan kalau bahasa. Saya cari-cari, bully ini apa sih bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya perundungan. Jadi kalau saya datang itu, perundungan itu kalau Imam Al-Ghazali sampaikan, ada dua caranya, ada dengan lisan, dengan bahasa secara langsung, atau dengan sikap. Jadi saya kalau datang itu kuliah, duduk saya di kursi, itu pas saya duduk, itu teman-teman itu seperti akan gempa gitu, gerakannya begitu. Wah, ini karena Fauzi masuk jadi ini gempa. Itu kan ngolok aja itu. Jadi kadang janganlah begitu, saya bilang, janganlah begitu, karena saya tidak pernah ngolok orang. Ini tiba-tiba mereka ini mungkin menganggap saya bisa bercanda, saya bisa dicandai sehingga mereka buat seperti itu. Padahal saya jadi tidak suka. Artinya kita tidak bisa nilai orang. Tanyalah orang, bisa tidak pacai kita? Rasanya tidak bisa juga. Kalau kita khawatir, maka lebih baik jangan. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa isi hati orang. Dia suka atau tidak. Ya kecuali kalau memang kita benar-benar kenal dengan orang itu. Saya dengan kakak saya. Kakak saya itu lebih kecil badannya dari saya. Biasa saya acai itu Pak. Ya kalau saya dengan kakak saya paham. Kita kenal. Walaupun dia Imam Istiqlal sekarang, saya bilang kamu itu biar kamu Imam Istiqlal, kamu tetap adik kelas saya. Saya bilang begitu dia. Karena di kampus dulu dia setahun di bawah saya. Dia sakit, tidak bisa berangkat, saya duluan berangkat. Tapi dia sudah Imam Istiqlal ya, sibuk dengan Imam Istiqlal itu. Nah jadi kalau kita kenal benar mungkin bisa tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau kita tidak kenal baik dengan orang, ya sulit juga rasanya untuk untuk ngacai tadi itu. Barangkali itu Pak. Hati-hati itu jadi dosa makhluk. Minta maaf. Nah ini lagi. Tidak cukup kalau kita hanya lebaran minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Imam Muhammad Ihsan Al-Qadiri, beliau yang menyarahkan, yang menjelaskan kitabnya Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali ini. Nama kitabnya Sirajut Talibin. Karangan orang Kediri Jawa Timur, dipelajari dan dijadikan sebagai materi perkuliahan di Al-Azhar. Luar biasa. Beliau mengatakan kalau kita hanya datang saja meminta maaf, minta maaf ya, maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin, tanpa menyebutkan rincian kesalahan kita kepada orang yang pernah menjadi korban kesalahan kita, tidak sah minta maafnya. Jadi hati-hati ngacai orang. Aku minta maaf. Apa dulu maafnya nih? Harus disampaikan. Karena kalau tidak, maka persengketaan kita dengan dia itu belum selesai lagi di hadapan Allah. Belum selesai lagi di hadapan. Jadi selesaikan baik-baik. Ya, itu lagi masalah dia memaafkan atau tidak urusan di hadapan Allah lagi. Jadi hati-hati Pak. Hati-hati dengan itu. Ya, barangkali ini mana Pak RT kita nih. Jadi, ya, barangkali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.